Kami pun. Ya pun. Salam Fransiskus berjiwa besar. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum berdoa, marilah kita mendengarkan lagu pujian. Marilah kita berdoa. Dalam Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas hari yang baru ini. Terima kasih atas pagi yang indah. Terima kasih juga Engkau telah memberikan kami kesehatan sehingga kami dapat berkumpul kembali di sekolah kami ini. Sekarang, sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, sejenak kami ingin mendengarkan firman-Mu. Teruslah Roh Kudus membimbing kami agar kami dapat menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berbicaralah Tuhan, kami mendengarkan. Amin. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Marilah kita mendengarkan renungan hari ini. Bacaan Injil hari ini menceritakan bahwa setelah Yesus berbicara dengan pemuda kaya, Petrus, salah satu murid Yesus, bertanya kepadanya. Petrus berkata bahwa mereka telah meninggalkan segalanya untuk mengikuti Yesus. Yesus menjawab bahwa siapapun yang meninggalkan rumah, saudara, atau harta untuk mengikutinya akan mendapatkan kembali lebih banyak, baik di dunia ini maupun di kehidupan yang akan datang. Dari cerita ini, kita belajar bahwa mengikuti Yesus itu penting. Dan kadang-kadang kita harus melepaskan sesuatu yang kita cintai untuk bisa lebih dekat dengannya. Namun, Yesus juga menjanjikan bahwa Dia akan memberi kita lebih banyak hal baik dalam hidup kita. Apa artinya mengikuti Yesus bagi kita? Ini berarti kita berusaha untuk melakukan yang baik, mencintai orang lain, dan mendengarkan ajarannya. Kadang-kadang kita mungkin harus memilih antara melakukan hal yang benar atau melakukan hal yang mudah. Yesus mengajak kita untuk memilih yang benar. Tanyakan pada diri kita, apakah ada hal yang membuat saya sulit untuk mengikuti Yesus? Mungkin itu adalah kebiasaan buruk, seperti berbohong atau tidak membantu teman.
Kita berusaha untuk melepaskan hal-hal itu agar bisa lebih dekat dengan Tuhan. Yesus berjanji bahwa jika kita mengikutinya, kita akan mendapatkan hal yang baik, seperti teman-teman yang baik, keluarga yang mencintai kita, dan yang terpenting, kasih Tuhan yang selalu ada untuk kita. Mari kita berusaha untuk melakukan yang benar dan selalu mengikuti jalan Tuhan dengan melepaskan diri dari kebiasaan buruk, mencintai keluarga dan semua orang di sekitar kita. Amin. Doa Tahun Yubelium 2025. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putra-Mu Yesus Kristus saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru. Ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun Yubelium ini menghidupkan kembali dalam diri kami, para peziarah pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagimu ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Pilar 5, disiplin, karakter 1, mandiri, indikator 1, menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah. Penyesuaian diri merupakan suatu proses dinamis yang bertujuan mengubah perilaku individu agar terjadi hubungan yang lebih sesuai antara diri individu dan lingkungannya. Atas dasar pengertian tersebut, dapat diberikan batasan bahwa manusia sanggup membuat hubungan-hubungan yang menyenangkan antara manusia dan lingkungannya. Penyesuaian diri adalah proses dan upaya mencapai keseimbangan diri dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan lingkungan. Seperti kita ketahui, penyesuaian yang sempurna tidak pernah tercapai. Penyesuaian yang sempurna terjadi jika manusia atau individu selalu dalam keadaan seimbang antara dirinya dan lingkungannya. Di dalamnya tidak ada lagi kebutuhan yang tidak terpenuhi dan semua fungsi organisme atau individu berjalan dengan normal. Tidak selamanya individu berhasil dalam melakukan penyesuaian diri. Kadang-kadang ada rintangan-rintangan tertentu yang menyebabkan seseorang tidak berhasil melakukan penyesuaian diri. Rintangan-rintangan itu mungkin berasal dari dalam dirinya, mungkin juga berasal dari luar dirinya. Dalam dunia pendidikan, sekolah Fransiskus melatih peserta didik untuk berani dan disiplin dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah. Hal itu dimulai sejak awal tahun ajaran baru hingga pada akhirnya peserta didik menjadi terbiasa serta semakin kerasan dan nyaman belajar bersama guru dan teman-teman. Penyesuaian diri terhadap lingkungan sekolah wajib dilakukan oleh warga sekolah dan orang tua. Contoh menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekolah untuk peserta didik adalah menyesuaikan diri saat masuk di kelas yang baru, menggunakan fasilitas baru yang disediakan oleh sekolah, dan masuk ke kelas tanpa diantar oleh orang tua. Allah Bapa kami, Tuhan Yesus menyiapkan diri dengan sungguh untuk menjalankan tugas perutusan dari-Mu, dan para muridnya juga belajar sebelum mereka diutus ke seluruh dunia. Maka kami pun ingin belajar dengan baik untuk menyiapkan hari ini di depan kami. Pertama-tama ya Bapa, kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau beri ini. Kami mohon terangilah akal budi kami supaya kami memahami bahan yang kami pelajari. Berilah kami semangat belajar yang tinggi supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur.
Bantulah kami selama belajar ini memusatkan perhatian hanya pada pelajaran, sehingga tidak mudah terseret oleh godaan-godaan yang dapat melemahkan semangat belajar kami. Bapa, dampingilah kami dalam belajar ini. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara Bapak Ibu guru serta teman-teman yang terkasih telah mengikuti doa pagi hari ini. Selamat bekerja dan selamat belajar. Tuhan memberkati. Dadah.
dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. 4. Meneladani Santo Fransiskus Assisi dan Mother Anselma berkarakter cerdas, jujur, toleran, dan disiplin. 5. Mematuhi tata tertib sekolah dan rajin belajar demi masa depan.